Assalamualaikum, Mas Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, Ais, atau kelihatannya gimana nih? Kalau umpama sakit pas saya nggak di sini. itu rambut kayaknya belum disisirin itu rambut. Kenapa? Rambut belum disisirin kayaknya. Belum. Ini Emang gayanya begitu. apa ya? Saya lagi hafalan juz 30 biar gratis potongnya. Oh, gitu. Mm-mm. Udah, mantap. Iya. Jadi ya mungkin nunggu beberapa bulan lagi kali hafal nih juz 30. Oke. Itu kayaknya apa ini namanya ini? Kalau dalam bahasa Indonesia yang bagus ini. Dahagu. Dahi ya. Jidat. Makin jidat, makin kinclong aja itu. Ini justru ini udah dalam proses menghafal Quran ini. Oh, Masya Allah. Memang kalau penghafal Quran itu auranya berbeda ya. Nah, gitu ya. Hmm, Bukan aura itu yang kemarin udah pulang, aura. itu kayaknya ini deh. Apa ya? Nggak ada nyambungannya lah. Bingung. Oke, di sini Istri Anto jabatannya apa ya di sekolah anak kreatif ya? Kebetulan saya diminta untuk memimpin dulu katanya itu di sini. Ya beberapa. Hmm, jadi setiap hari ke sekolah ya, Mister? Enggak. Di WFH ini ya ada jadwal tersendiri sih. Karena memang kondisi mungkin ya yang masih belum terlalu bagus ya untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya kita sebetulnya mengikuti arahan dari pemerintah saja sih. Kalau dari kami itu sebetulnya wacana-wacana untuk tatap muka sudah dilakukan dan sudah dipersiapkan sebetulnya. Cuma Hmm, lagi-lagi ya kami harus mengikuti arahan dan aturan yang berlaku tentunya dari pemerintah dan juga dari dinas pendidikan. Itu sih. jadi ya sekolah anak kreatif ini tetap mengikuti ini ya arahan dari dinas khususnya ya. Seperti itu Betul. mungkin ya. Ya, meskipun kami sebagai guru kan sudah sangat apa ya, kangen gitu ya, kangen bertemu dengan anak-anak, kangen bertemu dengan guru-guru dalam interaksi-interaksi yang lebih luas gitu. Untuk saat ini kan kalaupun kita ada pertemuan-pertemuan kan itu juga harus tetap melakukan prokes ya. Ya tidak sebebas dulu lah gitu. Untuk berekspresi, bertemu, bersilaturahmi itu tidak apa namanya tuh sebebas dulu lah gitu. Sewaktu kita masih normal tidak ada. Mungkin Mister Romat bisa membuat trik bagaimana ini si corona ini bisa hilang gitu. Corona bisa hilang. Hmm. Eh, saya harus jadi Tuhan dulu kayaknya. Karena kan ya kita sebagai hamba ya Mister Yanto ya. Iya Kita betul. mah ngikutin kalau kata orang tua dulu ngikutin yang di atas gitu ya. Kalau di atasnya genteng ya kita ngikutin yang di atas gitu. Iya. Iya iya iya. Jadi kalau suka diomongin orang tua mah kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya betul betul. Untuk Mm-mm. saat ini jadi tetap mengikuti anjuran lah, anjuran pemerintah ya mau nggak mau gitu. Bagaimanapun juga kita pingin bertemu dengan anak-anak, kekhawatiran tetap masih mengikuti, masih membayangi, dan orang tua juga masih seperti itu, ya Mm-mm. kemungkinan tetap kita mengikuti aturan yang ada untuk saat ini. Nah, kalau yang saya dengar ya Mister ya, eh, tatap muka ini kan kemungkinan yang ini ya terfiksasi itu kurang lebih bulan Juni ya. Ya, Itu betul. akan dibuka oleh Kemdikbud khususnya. Nah, kira-kira ini akan realitanya akan terjadi atau nanti bisa mengulur lagi nih menurut pandangan di Suryanto sendiri kira-kira. Wah, kalau itu saya kurang tahu ya. Selama ini lihat indikator yang kita lalui ya, eh,
semester genap dulu ada wacana kita mau tatap muka. Itu datang juga dari Kemdikbud kan. Dan buktinya terus setelah fase liburan itu klaster-klaster bermunculan, terutama klaster apa namanya kantoran ya untuk waktu sekolah Hmm. liburan itu. Nah, di situ akhirnya kan berubah lagi kebijakan. Ditambah klaster keluarga sekarang lagi menjelang. Eh, saya melihat sih mungkin bisa 50-50 lah ya kalau saya ya. Bisa jadi memang iya, meskipun apa namanya komitmen pemerintah sekarang ini kan lagi menggalakkan vaksin ya. Targetnya vaksin ini kalau sudah 80% terlaksana, kemungkinan di bulan apa namanya Juni atau Juli itu tatap muka dilakukan. Meskipun ini bertahap juga. Di Jakarta kan itu juga sudah diinformasikan sementara oleh wakil gubernur itu 100 sekolah pertama yang akan melakukan Hmm. tatap muka itu di Jakarta. Walau alam sih nanti apa namanya pelaksananya seperti apa. Yang jelas di Jakarta itu sudah ada statementnya 100 sekolah pertama yang akan melakukan tatap muka. Oke, oke. Mungkin kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung ya. Wah, terima kasih nih ada kita manggilnya apa ya? Kakak, ibu, bapak. Karena kan kalau di IG ini nama-namanya cenderung di luar dunia nyata gitu ya. Gitu. Kakak aja kali ya. Iya. Kayak ini ada yang namanya eh Ferdi Rahman. Kak Ferdi Rahman tuh. Ini ada Rahman. ada 96-nya kayaknya dia akun ke 96. Jadi akunnya dari 1 sampai 96 mungkin. Jadi sapa-sapa ke anak kreatif. Ada Kak Regi Husna, Kak Arat Arat underscore MDK 19, Rizka Rahma, Aprilia Dinda. Wah, ini nama-namanya memang cukup ini ya, cukup instagramable banget. Mungkin Terkait kalau kita panggilnya sahabat anak kreatif aja, bagaimana? oh, oke. Berarti kalau selama live ini kita akan panggil dengan sahabat anak kreatif. Iya, sahabat Oh, anak kreatif. jadi di satu sisi kita mendoakan ya untuk sahabat-sahabat Betul, kita yang bergabung ini untuk bisa menjadi anak yang kreatif gitu ya. betul. Karena anak kreatif Hmm. ini kalau dilihat dari kondisi sekarang ya, Hmm. ini dibutuhkan di zaman COVID ini, itu dibutuhkan orang-orang yang kreatif dengan dampak yang signifikan bagi kita. Bayangkan coba kalau misalkan kita sebagai guru saja eh, tidak bertemu dengan anak-anak, itu dipaksa untuk tidak bertemu. Bagaimana caranya bertemu? Kalau cuma live doang, itu kan ya semua orang bisa live gitu kan. Tapi bagaimana caranya itu bisa kreativitas ini membuat live ini menjadi menyenangkan. Itu salah satu kreatif yang kita harus bangun. Ditambah kalau misalkan kayak dampak-dampak yang lain ya, kayak pengusaha atau usaha kecil, menengah, itu kita bisa lihat di lapangan itu sungguh luar biasa dampaknya di musim pandemi ini. Ya mudah-mudahan kita bisa apa namanya memberikan atau menularkan kreativitas khususnya bagi anak-anak ya, bagi anak-anak bagaimana dia menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif di kehidupan nyata nanti. Nah, saya mau tanya nih Mr. Yanto. Menurut Mr. Yanto kreatif itu sendiri gimana sih sebelum, maksudnya kok ada nama SD Islam Anak Kreatif? Nah, pengennya itu apa sih nanti anak-anak sekolah di sini itu loh. Jadi buat mungkin para orang tua yang sedang bergabung gitu ya, Ya. itu biasanya kan nama sekolah itu lebih ke, kalau Islam lebih ke nama-nama Islami, Asmaul Husna seperti itu ya. Ya, Nah ini betul. ada sekolah Islam di daerah Legok ya, kok menggunakan nama yang mungkin cukup terdengar unik gitu di telinga masyarakat kita khususnya. Jadi kreatif Iya, itu bagaimana sih? betul. Sebetulnya ya tidak jauh dari namanya itu sendiri ya, bahwa kita mengharapkan
anak-anak ini memang menjadi anak-anak yang kreatif. Karena berpikir kreatif itu banyak apa namanya banyak hal-hal yang membangunnya. Salah satunya adalah anak-anak itu bisa kreatif apabila eksplorasinya itu eh, tidak dibatasi. Nah, dalam tanda kutip ya, tidak dibatasi. Artinya mereka mampu berpikir apapun apa namanya sehingga dia bisa menghasilkan karya apapun yang tentunya karya ini bermanfaat, berdaya guna. Ya, itu salah satunya. Dan kenapa ngambilnya kita anak kreatif bukan kita kan sekolah Islam juga kan, tidak mengambil misalkan sekolah Islam yang bercirikan misalkan Ibnu Sina misalkan, sekolah Islam Ibnu Sina atau sekolah Islam Cordova dan sebagainya. Eh, ya kami lebih ke menerjemahkan saja gitu. Artinya kami berpandangan bahwa nama ini tidak melulu harus apa namanya ambil dari hal yang Islami, tapi kita memiliki apa namanya tujuan, memiliki makna yang tentunya Islami di dalamnya. Ya, terlepas apakah namanya itu adalah Islami atau tidak. Kalau kami memandangnya itu awalnya, sehingga anak kreatif ini menjadi nama yang kita coba usung dan tentunya dari nama anak kreatif berarti kita menyiapkan anak-anak di masa depan yang memang menjadi orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Sehingga kreatif itu anak ini sebetulnya memiliki kreativitas bawaan sudah mempunyai kreativitas. Tapi kalau misalkan kreativitasnya ini terus kita arahkan lebih apa namanya lebih luas lagi dan memiliki nilai-nilai tentunya nilai-nilai keislaman, nah ini akan memberikan dampak yang lebih besar menurut kami gitu kan sehingga anak kreatif ini bukan hanya anak ini kreatif membuat karya berupa karya seni, tapi bagaimana juga dia kreatif menemukan hal-hal baru, ide-ide baru untuk uh, menciptakan misalkan ini dia akan saya ingin belajar tapi saya nggak mau begini proses belajar misalkan dengarkan saja harus misalkan gurunya nih memberikan apa namanya memberikan materi yang harus dibaca dia terpaku dengan arahan itu saja tapi kita harapkan kreativitas anak itu info apa lagi yang bisa dia dapatkan selain info dari gurunya. Nah, itu yang kita bangun. Jadi sebetulnya ilmu ini banyak dan anak mampu mencari itu dari mulai guru, orang tua, apapun siapapun, lingkungan itu sendiri. Misalkan apa namanya baik melihat tumbuhan, hewan dan lain sebagainya itu menjadi model belajar mereka sehingga kreativitas berpikirnya tidak monoton satu arah. Jadi harapannya multifunction ini bisa kita bangun bisa dari mulai anak-anak gitu. Meskipun anak usia 7 tahun itu dia baru muncul ya satu function saja cara belajarnya atau cara berpikirnya. Ya harapannya dengan kita buat sekolah anak kreatif ini cara berpikirnya lebih bercabang lebih banyak lagi sehingga anak-anak tergali terus kreativitas berpikirnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih sekolah anak kreatif ini tagline-nya hampir sama dengan yang digalakkan oleh Kemdikbud ya, Merdeka Belajar gitu ya, Mr. Yanto ya. Ya, Bahwasanya betul. biarkan anak menemukan cara belajarnya yang menurut dia itu enjoy kayak gitu ya. Ya, betul. Bahkan kita mah sebelum Kemendikbud menggaungkan di tahun ajaran pas Mas Nadiem ya sebetulnya ya, Merdeka Belajar itu ya. Hmm. Merdeka Belajar itu pas Mas Nadiem ini sebelum itu kita sudah mengusung itu gitu. Alhamdulillah kita sudah mengusung itu dan alhamdulillah di apa Mas Nadiem ini mengusung Merdeka Belajar. Ya, kurang lebih Merdeka Belajar itu jadi memberikan apa namanya sudut pandang anak-anak itu kita bangun dengan sedemikian rupa.
Nah, terkait ini kan tema pertama kita ya. Kalau nggak Ya, salah ini gerobak. Apa sih itu gerobak? Saya itu buat dorong-dorong apa jualan rujak? kalau sebetulnya gerobak itu gini ya, kalau secara filosofi itu kita ingin membuat gerobak ini yang di dalamnya ini apa namanya banyak ide-ide yang harus kita bawa dan kita ambil. Dan gerobak ini harus harus menjadi apa namanya menjadi wadah dari ide-ide pendidikan khususnya, ide berpikir, ide bagaimana kita memajukan pendidikan, membuat pola asuh anak ya di dalam gerobak ini. Sehingga gerobak ini nanti ilmu-ilmu yang dimasukkan ke gerobak ini kita bagi. Ya, Oh, sehingga kita hantarkan. pentingnya gitu. Jadi kita bicara begini itu guru apa gerobak itu eh, ngobrol bareng gitu kan. Itu di situ sebetulnya arti filosofinya gitu. Jadi gerobak itu memiliki filosofi ini wadah yang harus kita sebarkan gitu. Gitu, Ustaz. Oke, oke. Berarti kurang lebih gerobak pada hari ini itu isinya tentang belajar daring ya. Antara belajar Ya, daring atau kecanduan gadget. Karena memang makin ke sini ya, anak udah bisa swipe-swipe. Udah bisa nemuin YouTube sendiri. Ya, ya, karena betul. memang kita sebagai, mungkin saya juga sebagai orang tua dan guru juga kadang kan memang cari referensi pembelajaran gitu kan emang dari YouTube itu kadang ada anak di sebelah tahu cara ininya ya ini aja dia anak usia 2 tahun apalagi anak-anak mungkin karena SD Islam anak kreatif ini kan berarti rentangnya dari usia 7 sampai sekitar 10 atau 11 tahun gitu ya. Nah, berarti mereka akan bisa lebih punya wawasan juga gitu kan tentang gadget yang mereka pegang gitu. Khususnya memang di sekolah anak kreatif kan kita setiap hari selalu melakukan media pembelajaran melalui daring ya, melalui Zoom, aplikasi Zoom yang kita gunakan dan terkadang yang kita temukan perkembangan anak dalam menggunakan gadget ini luar biasa gitu. Anak-anak kita ada yang sudah bisa membuat animasi sendiri, pengen jadi dubber gitu kan, dan lain sebagainya banyak yang kita temukan seperti itu. Nah, kira-kira gimana ya menurut Mr. Yanto sendiri gitu khususnya kecanduan gadget itu dalam arti kecanduannya itu bagaimana sih? Ya, mungkin saya berawal dari sini dulu ya, berawal dari plus minusnya menggunakan gadget. Ya, seperti kita tahu di zaman sekarang di era 4.0, eh, kita bekerja itu tidak lepas dari teknologi, ya, berlepas dari teknologi sehingga apapun pekerjaan yang kita lakukan itu pasti menggunakan teknologi. Karena fungsi teknologi itu sendiri ada dua. Pertama, itu akan memberikan dampak eh, kemudahan, ya. Memberikan dampak kemudahan di dalam bekerja, terus eh, kecepatan di dalam berinteraksi. Ini kemudahan-kemudahan termasuk dalam belajar. Di dalam belajar juga lebih luas lagi kita mencari ilmu. Tidak terpaku kepada satu arah pada guru saja. Misalkan kalau dulu zaman saya sekolah itu hanya buku dan guru yang akan menjadi informasi yang didapat. Kalau sekarang dengan searching itu lebih banyak pengetahuan yang kita dapat. Ya, artinya titik poinnya adalah kemudahan yang bisa kita rasakan di era sekarang dengan menggunakan teknologi. Ya, tapi nah ini ada tapinya juga nih. Dampak ini adalah dampak negatifnya ketika teknologi ini digunakan di zaman sekarang. Kalau kita tidak bijak, itu akan memberikan dampak malas dan cenderung selalu apa namanya ingin mendapatkan secara instan. Nah, ini salah satu dampak yang bisa kita lihat ya. Sehingga ada anak-anak ini ketika menjawab soal nih kalau dilihat di lapangan, ah gampang lah ada di Google ini. Gitu.
dia dia apa namanya, melompat yang harusnya dia mencari informasi itu, membaca gitu kan. Kita kan lagi menggalakkan literasi untuk membaca anak itu. Itu itu justru malah mengganggu itu. Itu salah satunya. Nah, di sisi lain, ini kenapa ini akan menjadi kecanduan, gitu ya, kita khawatirkan, gitu kan. Pertama, yang saya lihat di lapangan itu begini, eh, gadget ini menjadi salah satu pilihan orang tua untuk mengasuh anak. Ini yang menjadi kekhawatiran saya sendiri ya, kekhawatiran saya sendiri, sehingga dengan berbagai model dan inovasi yang diberikan oleh para vendor itu menjadi gadget ini menjadi salah satu pilihan orang tua itu untuk mengasuh. Kalau dulu mengasuh itu kita titipkan kepada kakak, gitu kan, kepada saudara, atau mungkin kita ada orang yang memang pengasuh-pengasuh yang memang sengaja kita bayar, gitu kan. Itu seperti itu kalau dulu. Sehingga aktivitas apa namanya, aktivitas fisik masih masih terus dilakukan tuh, meskipun memang untuk asupan apa otak mungkin kita juga belum terlihat seperti apa pola dan sebagainya. Tapi setidaknya zaman dulu itu kita terhindar dari gadget yang semasif saat ini, gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kekhawatiran yang mungkin ini bukan kekhawatiran yang belum terjadi ya, tapi ini kekhawatiran yang sudah terjadi, gitu. Bahwa gadget ini menjadi satu pengasuh yang dipilih oleh orang tua. Ya, menjadi soal pengasuh menjadi dipilih oleh orang tua, sehingga fungsi orang tua itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ya, padahal kita tahu sendiri bahwa orang tua itu adalah mendampingi anak, bertumbuh kembangnya anak mulai dari kecil sampai dia dewasa, dan dia menemukan jalan yang memang kita sudah berikan dari awal. Itu yang pertama. Ini kekhawatiran pertama yang saya lihat di zaman sekarang. Nah, eh, kita lihat di dalam kita sebagai manusia itu ada otak kita, ada otak. Nah, di otak kita itu, di otak depan khususnya itu ada prefrontal cortex, ya, atau otak apa namanya, otak depan. Mohon maaf, Ini terputus kayaknya. Boleh, boleh diulang. saya ulang. Jadi otak manusia itu diberikan anugerah yang paling besar, itu adalah Allah memberikan anugerah yang paling besar kepada manusia, itu adalah otak, ya, akal. Nah, di dalam otak ini ada namanya prefrontal cortex atau otak depan. Ya, otak depan ini yang mengatur, mengontrol emosi, mengontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai norma yang ada di lingkungan. Itu diterjemahkan oleh otak depan kita. Nah, kalau eh, prefrontal cortex ini terganggu, nah gangguannya dari mana datangnya? Pertama, itu gangguannya itu adalah dari apa namanya, kecanduan itu sendiri. Nah, kecanduan itu apa? Kecanduan itu adalah di prefrontal cortex ini ada hormon yang namanya dopamin. Dopamin ini yang hormon yang khusus ada di otak. Nah, dopamin ini berfungsi untuk mengantarkan reseptor ke seluruh saraf. Ya, seluruh saraf yang ada di tubuh kita itu adalah melalui dopamin ini. Nah, dopamin ini ketika kekurangan dopamin itu akan menyebabkan gangguan juga. Kelebihan juga sama. Ya, jadi ini dopamin ini yang menjadi hormon yang ada di otak ini eh, harus seimbang, ya, harus seimbang adanya. Karena kalau kelebihan nih, kalau kekurangan dopamin ini, itu akan terjadi depresi. Ya, orang depresi ini itu berarti tandanya dia kekurangan dopamin, hormon, ya, hormon dopamin. Terus ADHD. Ini ada, kalau kita melihat ada anak-anak yang kena ADHD, berarti dia kekurangan hormon dopamin.
Terus ada juga Alzheimer. Alzheimer kita tahu ya, itu salah satu penyakit yang menghancurkan memori ya. Memori anak, memori orang tua yang kalau udah kena Alzheimer itu dia jadi kayak pikun gitu, nggak tahu apa-apa. Gitu. Nah, itu tuh kekurangan. Selanjutnya keterbelakangan mental. Nah ini kalau hormon dopamin ini kekurangan. Sebaliknya kalau kelebihan juga ini memberi dampak yang luar biasa. Nah ini kelebihan biasanya karena kecanduan. Orang kalau kecanduan itu akan memproduksi hormon dopamin yang berlebih. Ya, salah satunya yang ketika apa namanya hormon dopamin ini berlebihan itu akan ada gangguan bipolar. Ya, seperti kita tahu bipolar itu adalah eh, perubahan Pribadi suasana ya. hati yang ya, Mm-mm. perubahan suasana hati yang drastis biasanya. Kalau tidak depresi, dia lebih tinggi atau yang disebut manik. Ya, manik ini adalah memiliki energi yang berlebih, kurang tidur, dan sering berhayal. Nah, ini salah satu dari kelebihan apa namanya dopamin ini, hormon dopamin atau disebut dengan bipolar. Ada juga kecanduan. Nah, ini nih yang kita khawatirkan adalah kecanduan. Banyak ya kecanduan itu di zaman era digital ini ada kecanduan apa nama pornografi, ada kecanduan gadget, ada kecanduan narkoba dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang mengganggunya itu adalah dia jadi memproduksi hormon dopaminnya itu berlebih, ya. Dan efek berikutnya itu sampai dengan skizofrenia. Kita tahu skizofrenia itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berpikir atau ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, makanya itu kalau kelebihan dopamin itu, mohon maaf ya kalau misalkan ada orang-orang yang berbuat jahat, berarti dia tidak memiliki pandangan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Itu yang kita khawatirkan. Gitu. Ya ini nih yang kita khawatirkan itu dampak apa namanya penggunaan gadget ini itu udah masuk ke dalam level kecanduan. Nah kalau udah kecanduan itu salah satunya adalah fungsi hormon dopamin ini menjadi tidak seimbang atau berlebih. Ya, kalau sudah berlebih berarti ini komunikasi saraf dengan otak yang fungsi reseptornya ini akan terganggu atau bahkan rusak. Ya, ini yang saya khawatirkan ya. Jadi kita betul-betul harus apa namanya harus bijak di dalam menggunakan gadget. Ini satu penyakit yang ditimbulkan oleh gadget. Ya. Nah, ada penyakit berikutnya adalah tumor otak karena Kanker juga, Mister. ya tumor otak ya kalau tumor itu kan di bawah kanker ya dan ini bisa naik menjadi sebuah kanker gitu kan. Nah, ini karena apa kanker atau tumor otak ini muncul dari gadget karena gelombang elektromagnetik ini. Ya, gelombang elektromagnetik ini meskipun secara langsung kita tidak terasa ya, tidak terasa efeknya. Tapi menurut para ahli katanya ketika efek tumor ini tumbuh berdasarkan apa namanya gelombang elektromagnetik yang diserap oleh otak itu masa perkembangannya itu 30 sampai 40 tahun. Jadi kalau misalnya anak kita nih usia 7 tahun sudah terbiasa dengan gadget, dikhawatirkan berarti kalau 30 tahun berarti kan 37 tahun kemudian dia muncul tumornya. Baru terasa gitu efeknya. Atau 40 tahun kemudian. Jadi efeknya sebetulnya tidak terasa sekarang kalau untuk tumor ya. Kalau menurut para ahli itu. Jadi justru 30 sampai 40 tahun itu yang kita khawatirkan berkaitan dengan efek dari kecanduan ini, Mister. Oke, oke. Berarti kalau saya kecanduan dari umur 17 tahun, masih ada 30 tahun ke depan kena tumor ya. Kalau dikasih waktu umur sama Allah 30 tahun lagi ya berarti masih ada waktu tuh. Iya.
Nah, tadi memang kecanduan gadget ini banyak ininya ya. Maksudnya ada sisi positif gitu, tapi kalau dibiarkan lebih banyak negatifnya gitu kan. Banyak tadi Betul. dari segi perkembangan otak, terus dari segi karakter ya atau perilaku itu terlihat gitu ya. Seranda ya orang-orang yang kecanduan gadget itu sendiri terus. Termasuk juga bikin ini sih Mister pusing kalau kecanduan gadget itu. Tiap Ya, tanggal akhir pasti minta kuota. Ntar kalau seminggu udah habis minta lagi. Itu benar-benar bikin udah tumor duluan kali mungkin sebelum 30 tahun gitu. ya, ya, betul, betul. Kanker itu, kantong kering itu biasanya. Iya, sering tuh katanya sekarang gua. Dan tadi bicara dengan apa Gimana? Alzheimer ya. Nah, Ya, itu kayak pikun-pikun gitu atau ya, lupa-lupa tuh gitu. jadi awalnya dia kayak orang pikun ya, kayak orang pikun. Hmm, Lupa gitu, atau keseringan lupa dan sebagainya. hmm, Oh, dari istilahnya Alzheimer itu memang di paling parahnya itu menghancurkan memori. Berarti kan kalau di situ dia nggak tahu apa-apa. Bahkan hmm. tahu Muhammad Ali? Muhammad Muhammad Ali tinju. petinju kan dia kena Eh, Alzheimer, makanya tangannya hmm. selalu bergerak. Nah, itu salah satu efek dari Alzheimer itu. Dan dia apa namanya? Yang paling parahnya itu, jadi memorinya tidak ada. Jadi hilang aja itu memori. Jadi dia hanya kayak orang, kayak mayat hidup lah kalau bahasa kasarnya ya. Jadi Berarti ya itu kita punya menjadi teman yang begitu kali ya. Saya suka gimana? suka nagih utang ke teman saya suka Alzheimer tiba-tiba gitu. Kapan? Nggak pernah gitu, Mister. Gimana tuh? Emang ya itu ciri-cirinya juga nggak kalau lupa utang gitu? Itu sepertinya Alzheimer-nya buatan itu. Iya. Aduh, emang Tapi iya. kalau melihat dari efek eh, prefrontal cortex ya, efek dari kinerja otak depan, itu memang bisa jadi itu orang-orang yang berbicara tidak sesuai fakta atau melakukan perpura-puraan itu sebetulnya berarti itu terjadi kecanduan untuk berbohong. Oh. Kecanduan, jadi kecanduan itu banyak ya. Tadi salah satunya kecanduan gadget, kecanduan pornografi, kecanduan alkohol, kecanduan narkotik dan sebagainya. Itu adalah bentuk kecanduan. Sama halnya ketika berbohong juga kan kecanduan juga tuh. Kalau dia tidak berbohong satu kali, akhirnya nanti harus berbicara lagi dengan kebohongan berikutnya, berarti dia kecanduan. Nah, itu juga sama. Efeknya memberikan hormon dopaminnya berlebih. Bisa jadi itu memang yang tadi Antum sebutkan, bisa jadi itu memang kecanduan dia untuk berbicara seperti itu. Sehingga Alzheimer-nya itu meskipun Alzheimer tidak parah ya, tidak parah itu apa tapi bukan Alzheimer sih itu ya, maksudnya itu skizofrenia ya. Jadi dia tidak tidak memiliki berpikir bahwa itu bisa yang dia omongan itu adalah baik atau tidak baik. Mungkin dengan standar kerendahannya mungkin ya di bawah sekian persen lah. Karena kalau orang sudah parah itu sampai membunuh itu adalah salah satu efek dari kelebihan hormon dopamin. Iya. Mungkin kalau dari segi agama yang saya pernah belajar ngaji dulu TPA, ada yang namanya tamyiz gitu ya, Mister ya. Tamyiz itu Ya, kan bisa membedakan benar atau salah. Berarti ini dalam segi perkembangan orang-orang seperti itu di bawah tamyiz gitu ya. Dia belum tahu nih, ini benar salah ya, gitu gitu. Ya. ya, betul. Kita pernah belajar gini, kita pernah belajar Seven Essential Life Skill. Nah, Seven Essential Life Skill itu adalah ketika di skill pertama itu adalah fokus. Nah, fokus ini adalah yang bekerja adalah otak depan kita. Salah satunya itu. Kalau otak fokus kita sudah bekerja dengan baik, itu kita mampu membedakan mana yang ini masuk ke dalam aturan, mana yang tidak. Mana yang buruk, mana yang baik. Itu sebetulnya ada di skill pertama kalau di Stephen Essential Skill itu. Sehingga takwa itu ada di fokusnya seseorang. Saya fokus misalkan sebagai muslim, ya berarti saya fokus dengan hukum-hukum
dalam Al-Quran, hukum-hukum sunnah Nabi, yang itu. Jadi ini sangat mempengaruhi. Makanya kenapa layar itu sangat mengganggu fokusnya orang, ya, fokusnya orang. Karena dikhawatirkan gitu, dikhawatirkan muncul hormon dopamin yang berlebih sehingga efeknya menjadi kita itu susah fokus, kontrol diri kurang, tanggung jawab menurun, dan hal-hal nilai-nilai norma yang lainnya juga malah sering kita langgar. Jadi yang dikhawatirkan ketika kecanduan gadget ini apa namanya ini mengarah kepada kita, apalagi kepada anak-anak. Anak-anak di usia golden age itu perkembangan otaknya lagi pesat-pesatnya. Dia kreativitasnya lagi tinggi, menyerap informasi juga lagi cepat, terus menemukan sesuatu hal yang baru juga dia lagi betul-betul lagi prima gitu. Ketika dia sudah terbiasa dengan gadget, itu terganggu perkembangan otaknya. Itu yang kita khawatirkan. Itu mungkin bisa kita sebagai orang tua khususnya itu betul-betul bijak dan membuat aturan, membuat jadwal untuk menggunakan gadget. Ya. Berarti memang di sekolah ini kurang lebih banyak yang ditingkatkan ya, Mister ya, bukan hanya sebatas anak itu hanya bisa kreatif itu sendiri ya, tapi mungkin dari segi tadi ada seven essential life skill, termasuk juga ada multiple intelligence mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kakak-kakak yang udah bergabung boleh di-share ya ke teman-temannya atau boleh di-share ke saudaranya untuk sama-sama kita bergabung ke sekolah anak kreatif. Nah, berkaitan terakhir nih, Mr. Nento, mungkin nanti kakak-kakak di sini atau sahabat tadi ya, sahabat anak kreatif sini bisa untuk sharing mungkin ya, bertanya gitu. Mungkin ada ya kita sih bicaranya bukan apa ya, terapi gitu ya, Mr. Nento, tapi siapa tahu di gerobak ini ada barang yang bisa dibawa pulang seperti itu ya. Kan kita membawa gerobak nih, ya siapa tahu di dalam gerobak ini ada ya alat atau bahan atau benda yang bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Nah, ini yang terbaru nih dari Detik. Ini kurang lebih di bulan yang lalu saya baca beritanya. Jadi kecanduan gadget ini sudah mengkhawatirkan menurut Detik ya. Bahkan sampai anak-anak usia 11 sampai 15 tahun itu terpaksa menjadi pasien di salah satu rumah sakit jiwa. Nah, ini luar biasa nih, bahkan totalnya itu hanya untuk yang kecanduan gadget itu hampir di angka 98 orang. Jadi apa ya, cukup mengkhawatirkan banget ya kan ya. Bahkan adanya ini sampai data gitu, anak-anak yang mengalami gangguan jiwa mengalami adiksi games atau berlebihan dalam bermain games, bahkan yang sampai ke rumah sakit itu sendiri, RSJ ya, rumah sakit jiwa sendiri dalam 1 bulan itu sampai 11 sampai 12 anak. Ini gimana nih pandangan Mr. Yanto nih, kalau maksudnya ya ini anak-anak yang mungkin tadi ya golden age itu sendiri gitu loh. Ya. Jadi sangat mengkhawatirkan banget ya. Ya tentunya saya sebagai keluarga atau kepala keluarga ini sangat khawatir dengan anak saya sendiri kalau gitu. Terus ketika aktivitas kami juga di pendidikan juga ini menjadi tanggung jawab tersendiri ya bagi kita bersama. Karena gini, seperti kita tadi sudah bicara tentang beberapa perkembangan otak, mungkin bisa kita relasi bisa kita kaitkan bahwa betul ada nggak ketika anak ini sudah kecanduan itu menjadi orang-orang yang terganggu, khususnya kerja otak depannya atau prefrontal cortex-nya.
Nah, ini memang yang dikhawatirkan ya, karena frontal cortex ini adalah di situ bekerja untuk tanggung jawab, di situ bekerja untuk memutuskan sesuatu, nilai-nilai, norma, terus kontrol diri, itu ada di situ semuanya. Bagaimana kalau kerja otak depan ini rusak? Gitu kan? Ini kita bisa lihat gitu bagaimana tadi ketika hormon ini bisa berlebih itu karena kerja otaknya itu kecanduan, udah masuk ke dalam tahap kecanduan. Tadi salah satu bahkan sudah masuk ke rumah sakit jiwa ya. Hmm, Nah ini bukan salah satu, salah salah banyak. Iya, salah 98 bukan satu soalnya. itu. Selama 98 ya. pandemi itu ya, Mister. Maksudnya tadi 1 bulan 12 ya. Kita kan hampir 1 tahun ya, betul ya? Betul, Itu betul. sih. Oh, ini ada yang tanya nanti kita balas ya. Mungkin boleh dilanjutkan dulu, Mister Yato. Gitu. Jadi apa namanya? Ini kejadian yang sungguh luar biasa dalam artian luar biasanya ini mengkhawatirkan ya. Kita sebagai di yang berkecimpung di dunia pendidikan tentunya ini menjadi apa namanya? Menjadi pembelajaran tersendiri ya bagi kami bagaimana kita bisa bijak di dalam menggunakan gadget. Karena tadi ketika gadget ini sudah masuk ke tahap kecanduan, karena kecanduan itu sendiri adalah eh, fungsi otak yang kesalahan fungsi otak ya, artinya kesalahan fungsi otak. Dan pada klimaksnya itu dia merasa puas kalau itu sudah dilakukan. Dia merasa nikmat dan terpuaskan kalau sudah dia mengulang apa yang dia inginkan. Nah, itu. Jadi hormon ini kalau sudah berlebih keluar diproduksi, jadi harus dipenuhi. Nah, kalau sudah dipenuhi ini itu merasa nikmat bagi dia dan terpuaskan apa keinginannya. Nah, ini yang kita khawatirkan sehingga kontrol dirinya yang tadi ya, yang tadi fungsi eh, otak depan itu mengontrol diri itu tidak bisa dilakukan ketika hormon dopamin ini sudah berlebih ya sudah berlebih karena dia sudah kecanduan itu. Nah sehingga bisa jadi ini apa namanya dibawa ke rumah sakit karena ini berkaitan dengan kinerja saraf ya. Karena tadi hormon dopamin ini adalah merupakan reseptor kerja otak yang disalurkan ke seluruh saraf yang ada di tubuh kita. Kalau reseptornya ini hormonnya apa diproduksinya terlalu berlebihan, nah ini adalah reseptor ini akan menjadi rusak, ya, menjadi terganggu dan rusak. Kalau sudah rusak, bilang menarik mungkin bisa jadi gila dan sebagainya, sehingga dia tidak memiliki unsur tadi ya kontrol dirinya, memorinya, tanggung jawabnya, dan nilai-nilai yang tidak ada di dia. Gitu. Karena bisa kita lihat indikator orang yang apa namanya kehilangan akal itu begitu. Nilai nggak ada, dia tidak punya nilai moral, tidak memiliki memori-memori yang mungkin dia ingat sebelumnya. Sehingga ini yang kita khawatirkan ya mudah-mudahan ini informasi ini menjadi apa namanya info yang sangat berharga bagi kita bagaimana kita membuat aturan tentang penggunaan gadget. Dan sebagai orang tua juga, kita sepertinya harus membuat jadwal bagaimana orang tua juga tidak tidak apa namanya menggunakan gadget itu secara berlebihan juga. Misalkan di depan anak, anaknya lagi main, kita menggunakan gadget sehingga itu menimbulkan anak-anak itu menjadi iri secara tidak langsung ya. Iya ya, main gadget melulu atau abi atau umi atau mama dan sebagainya sehingga dibuat tempat-tempat khusus, dibuat waktu-waktu khusus untuk orang tua menggunakan gadget itu sendiri. Apalagi kalau misalkan anak-anak juga menggunakan. Bukan berarti kita tidak boleh anak itu dijauhkan dari gadget gitu ya, tapi bagaimana kita membuat jadwal sedemikian rupa, membuat aturan sedemikian rupa sehingga gadget ini betul-betul bermanfaat gitu, betul-betul bermanfaat sehingga kalau sudah menggunakan gadget kita
ada Zoom dari pagi dari jam 8 sampai jam 10. Ya itu berarti jadwal penggunaan gadget. Setelah itu ya selesai. Gitu. Itu salah satu jadwal-jadwal yang bisa kita buat mungkin buat orang tua. Saya kira itu. Ya, berarti kurang lebih mah bukan pembatasan ya, Mister ya, tetapi Ya, lebih kepada membuat kesepakatan gitu ya tadi ya. Sepakati bisa. bersama dengan anak harusnya bolehnya kapan mainnya, berapa lama waktunya, karena memang ya secara apa ya logika gitu kayak air putih gitu ya Mister ya, kita minum air gitu ada hitungannya ya berdasarkan berat badan dan lain-lain, itu akan efeknya bagus gitu kan ke tubuh kita gitu. Tapi kalau semuanya umpama tubuh kita hanya bisa menampung 2 liter dalam sehari, tapi kita dalam sehari minum 20 liter gitu, 1 galon juga jadi haram air putihnya kan, mabok gitu. Iya itu maksudnya secara secara logiknya kan seperti itu gitu ya. Gadget juga boleh gitu dalam batas yang memang kita filter ya, bahasanya kita filterisasi mana yang boleh ditonton mungkin atau mana yang boleh dimainkan oleh anak itu sendiri, seperti itu, mana yang mungkin tidak boleh anak ini kan. Nah ini ada salah satu sahabat nih yang bertanya, mungkin nanti boleh ya sahabat lain yang mau bertanya gitu, yang mau ngambil barang di Waktu gerobak kita. Kenapa? waktu kita sampai jam berapa? Nah, kemungkinan kita sampai jam 12 paling maksimal ya. Karena memang berlebihan di depan gadget kan nggak boleh ya gitu. Ini juga agak mulai-mulai sayu nih ngantuk. Ini salah satu efek mungkin ya. Iya, iya. Iya. Jadi ini dari sahabat Ferdi underscore Rahman 96. Nih, menurut sahabat anak ratu sendiri, cara membatasi yang efektif kepada kecanduan gadget seperti apa nih? Karena anak saya kalau enggak diturutin, marah-marah sampai lempar handphone. Waduh, ini kayaknya counter nih ke Ferdi ini ya. Semua sahabat tadi hanya satu dong nih HP-nya yang dilempar gitu. Padahal saya udah alihkan dengan kegiatan lain seperti menggambar dan menghitung, tapi tetap nggak mau. Nah, ini boleh mungkin Mister Yanto dulu deh yang mungkin sharing atau berdasarkan penelitian dan lain-lain. Ya, ya. Anak itu di usia-usia 1 tahun, 2 tahun itu masih egosentris, ya, masih egosentris dan apa yang dia inginkan itu harus terpenuhi. Ini di usia-usia mereka. Kalau boleh tahu usianya berapa ya itu? 2 tahun berapa? Oh iya, nggak dikasih tahu ya usia anaknya ya. Mungkin Ya, 3 tahun. kalau dilihat dari gambar ya itu kan dia ada gambarnya ya 1 tahun 3 tahun mungkin Ya. kelihatannya gitu dari segi Sebetulnya perkembangan. kalau melihat dari perkembangannya itu usia antara setahun sampai 2 tahun atau 3 tahun. Di usia seperti ini, di perkembangan ini memang itu lagi egosentrisnya lagi kuat ya. Sehingga apa yang dia lakukan ketika keinginannya tidak terpenuhi atau dipenuhi, dia akan nangis, akan marah. Itu secara emosi, ya. Emosi itu tadi ada di mana? Adanya di otak ya, di otak Ya. depan. Ya, nah, itu kontrol emosi itu adalah di otak depan. Ini adalah salah satu bentuk kita bagaimana membangun kontrol otaknya itu atau kontrol emosinya di dalam otak depan dia. Nah, ini bagaimana caranya? Salah satu trik bagaimana kita untuk menghindari anak itu adalah pertama, orang tuanya harus kuat, ya. Harus kuat itu begini. Ketika anak sudah nangis, nah biasanya nih kelemahan orang tua itu kalau sudah nangis, apalagi guling-guling, apalagi dilihatin orang banyak, itu dia mau nggak mau harus mengikuti. Dan ini kalau kita lakukan menjadi pola tersendiri bagi anak. Ya. Kita kuatkan kepada anak itu fungsi dari gadget itu sendiri. Apa sih fungsi gadget? Nah, itu yang pertama. Kita berikan bahwa fungsi gadget ini adalah ini gadget ayah, ini gadget abi, atau ini gadget papa, dan sebagainya. Untuk saat ini adalah digunakan buat kebutuhan ayah, gitu ya.
Jadi ade nanti misalkan ade nanti mainnya kita sudah buat ini nih, udah buat aturan nih. Anak di usia 1 tahun 2 tahun kita usahakan main gadget itu kalau bisa sih tidak boleh ya. Tapi usahakan kalaupun main gitu kan, itu hanya 30 menitan lagi ya diberikan gitu kan, 30 menitan diberikan. Kalau dia sudah muncul tantrum, tadi kan kalau lihat itu tantrum, melempar, nangis, dan sebagainya. Hmm. Kalau sudah muncul tantrum, beri kita komunikasi kepada anak itu, bagaimanapun ada nangis, ini ayah tidak akan diberikan pinjam untuk saat ini. Ya, artinya waktunya yang sudah disepakati, kita sudah bikin jadwal aja nih. Ada untuk menggunakan ini jam sekian. Kalau dia belum tahu waktu ya berarti tetap aja kita kuatkan itu. Nah, artinya kita kuat untuk memberi pemahaman. Mungkin awalnya agak sulit, tapi ketika kita sekali sudah menahan diri untuk tidak mengabulkan, ya, tidak mengabulkan keinginannya yang tidak sesuai dengan peruntukan dia, itu lama-lama dia akan mengurangi. Oh, kalaupun saya nangis juga nggak akan diberikan. Nanti lama-lama otak dia akan terus berpikir, kalaupun saya nangis, kalaupun saya begini, ya ayah aku dari kemarin juga nggak akan memberikan itu. Kalau memang itu tidak dibutuhkan atau bukan kebutuhan utama dia, gitu. Ya seperti itu. Jadi intinya sebagai orang tua kita kuat memberikan pemahaman, komunikasi, meskipun anak usia 1 tahun, 2 tahun, kita berikan komunikasi terus bahwa ini adalah untuk saat ini fungsinya adalah ayah yang megang dan ayah yang harus menggunakan. Ade nanti waktu tertentu yang mungkin kita berikan waktu di ini dengan catatan kalau bisa sih tidak lebih dari 30 menit. Jadi usahakan itu tidak lebih dari 30 menit. Sehingga pola itu ketika kita kuat memberikan aturan, ketika kuat kita memberikan pemahaman kepada anak, dia akan dengan sendirinya memahami, oh meskipun saya mau nangis bagaimanapun juga, ini tidak akan dia dapatkan. Kalau memang itu ya memang tidak sesuai dengan usia dia gitu. Berikan pemahaman-pemahaman yang memang sesuai dengan pemahaman usia mereka, ya usia mereka. Saya kira itu. Jadi intinya kita berikan pemahaman dan kuat untuk menahan itu. Pendirian ya, sebagai orang tuanya teguh pendiriannya gitu ya, Mr. Yanda ya. Betul, betul. Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing keluarga. Pasti kan Betul. setiap keluarga punya aturan di rumahnya masing-masing, istilahnya seperti itu ya. Nah, nih saya melanjutkan. Bicaranya juga tetap ini ya, tetap rendah dan bukan berarti dengan nada yang kasar dan sebagainya, gitu ya. Tetap kita berada bersama anak ya, bersama anak. Anak ini kuncinya adalah dia belum tahu apa-apa, itu intinya. Jadi jangan samakan anak dengan orang tua ketika dilarang harus ikut. Enggak, pasti dia sesuai dengan karena dia masih egosentris ya, dia akan terus mempertahankan keinginannya. Intinya begitu. Benar-benar. Memang mungkin usia anaknya sahabat Ferdi ini hampir sama gitu dengan saya juga gitu, dan kadang muncul hal yang seperti itu. Tapi kadang ini, Mister, kita kan hidup bertetangga ya, bernetizen gitu ya. Di rumah saya itu sering banget, hampir setiap 5 menit tukang dagangan lewat. Nah, ini karena anak saya sering keluar, sering lihat jendela, setiap ada abang-abang dipanggil. Sampai nangis gitu, ntar kedengaran nama tetangga, sampai saya yang merasa bersyukur gitu. Kalau banyak yang ngebeliin karena katanya orang tuanya pelit gitu, nggak suka ngebeliin. Tuh gimana tuh menghadapi netizen yang kayak gitu. Karena kita udah punya aturan di rumah gitu kan, nggak mungkin kan kita share ke aturan kita ke netizen di luar sana gitu kan. Ini anak saya gitu loh. Saya boleh jajannya sehari 2.000 gitu. Ya, ini memang tantangan tersendiri ya. Tantangan kita bertetangga, tantangan kita bersosial gitu kan. Karena di dalam bersosialisasi itu pemahaman tentang pola asuh itu ya tentunya kadarnya berbeda-beda ya. Kita ingin memberikan pemahaman seperti ini gitu kan.
Tapi tetangga itu tidak memahami itu. Ya tadi muncul istilah orang tuanya pelit, gitu kan, gitu kan. Padahal kita sebetulnya itu lagi memberikan atau lagi memberikan pola pendidikan kepada anak bahwa tidak semuanya yang lewat dagangan itu bisa kita beli. Gitu. Ya mungkin gini, Mister, kalau saya memberikan masukan ya, di sela-sela kita ngobrol bersama orang tetangga, itu mungkin kita bisa tularkan pemahaman-pemahaman tentang pola asuh anak. Karena bagaimanapun juga tetangga ini kan tempat kita sharing. Ya, Benar-benar. lepas responnya seperti apa, yang jelas kita berikan itu. Berikan informasi, ya mudah-mudahan dengan memberikan informasi itu, akhirnya kan kita bisa bisa memberikan alasan kenapa saya tidak selalu mengabulkan kemauan anak, karena saya lagi membentuk anak ini, jadi tidak semuanya yang dia inginkan itu akan dia dapatkan. Begitu. Jadi itu mungkin Ya. berawal dari ngobrol bareng bersama tetangga tentang pendidikan ya dengan bahasa mereka lah gitu kan. Hmm. Sehingga baru kan munculkan tuh alasan kenapa saya membatasi, bukan membatasi ya, Ya, ya. tidak mengabulkan seluruh keinginan anak, karena ketika kita membiasakan itu khawatir gitu. Kita sudah besar nih, apa yang dia inginkan harus dapat. Ya, benar-benar. Harus kredit sekalipun dia harus dapat, pokoknya harus dapat Iya, gitu. Ya itu yang kita kita bangun. Itu iya mungkin sih. itu caranya. Jadi Mr. Romas bisa ngobrol bareng bersama mereka dengan bahasa mereka, dengan suasana di sana gitu. Sebiasanya seperti Iya. apa. Tapi Seperti itu. memang positifnya itu anak saya kayak sini jadi kosakatanya banyak. Semua dagangan tahu dia. Oh ini bapau gituin sama netizen. Mau bapau, cilung udah bisa. Itu jadi Karena, kalau ya. ah, karena sebetulnya sosial itu sangat dibutuhkan oleh kita, oleh anak-anak ya. Karena dia akan tahu tentang seluruh orang yang dia temui, gitu kan. Kosakata bertambah, mungkin yang di rumah nggak ketemu, di lingkungan Hmm, ketemu, gitu. Ya gitu, tapi kita harus harus bekerja sama dengan mereka, artinya dengan menularkan, gitu. Ya siap siap. mudah-mudahan pelan-pelan itu menjadi pemahaman mereka dan menjadi pola yang sama-sama diusung oleh lingkungan. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin karena waktu juga ya Mr. Rianto ya. Ya, Ini ya. mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari aduh ini namanya pada pakai nomor semua ya. Ada 96 ini Rika Adeva 27. Saya ingin bertanya, apakah keputusan yang tepat jika saya benar-benar tidak memberikan anak saya gadget, tetapi khawatir pada anak saya diam-diam, anak saya usia 5 tahun. Ya, untungnya sih di sama omanya gitu. Kalau mau tukang konter dikiranya nanti HP tukang konter yang diam-diam dipegang kan itu yang mungkin lebih berbahaya. Jadi ini salah satu tipe orang tua yang nggak mau anaknya sama sekali. No, gadget-gadget die kayak gitu. Ya, saya kira gini, itu menjadi sebuah pilihan ya, sebuah pilihan orang tua. Mau kalau saya sih sebetulnya saya termasuk orang yang tidak memfasilitasi anak gadget sendiri ya, gitu. Kalau pinjam ke saya mungkin itu mati. Artinya dalam kendali saya, gitu kan. Gadget ini dalam kendali saya. Jadi saya punya prinsip begini. Eh, saya akan memberikan gadget kepada anak itu ketika dia memang sudah siap. Di umur-umur sudah siap. Mungkin ya bisa jadi SMP atau SMA. Jadi kita lihat sebagai orang tua nih kita lihat nih anak untuk kesiapan gadgetnya bagaimana nih? Karena secara perkembangan juga sebetulnya anak bisa berinteraksi secara lebih lama itu ya di usia SMP.
Oke, sip, udah boleh dilanjutkan, Mr. Ya, Yanto. jadi apa namanya? eh, saya setuju sih sebetulnya untuk secara misalkan di usia usia apalagi usia sekarang, misalnya usia 5 tahun tadi ya. 5 tahun. Usia 5 tahun, saya setuju kalau misalkan tidak difasilitasi. Akan tetapi kalau misalkan dia meminjam, tadi ingat ya, usia 1 5 tahun itu adalah usia-usia lagi golden age ya, jadi itu usia emas bagi mereka. Kalaupun kita ingin memberikan meminjamkan, ya tadi syaratnya kita sudah punya aturan, kesepakatan yang harus dibangun oleh anak, sehingga anak ini paham aturannya. Oh, kalau saya diberikan pinjam hanya sekian menit atau jam sekian atau waktu kapan, nah, itu sesuai dengan kesepakatan. Artinya bikin kesepakatan dengan anak untuk penggunaan itu. Itu yang pertama. Dan saya cenderung untuk tidak memfasilitasi atau memberikan ya, membelikan secara mandiri bahwa ini buat kamu sendiri ya, gitu kan. Saya setuju itu kalau misalkan untuk apa namanya fasilitas gadget. Tapi kalau misalkan dia dihindarkan sama sekali, itu juga menurut saya agak sulit ya. Karena kalau tidak di rumah dia main keluar, itu bisa jadi bersama temannya, bersama kakaknya, bersama tetehnya, bersama saudara kita mungkin yang dia tidak tahu gitu kan. Artinya solusi yang paling tepat untuk saat ini menurut saya adalah batasi, dalam artian batasi itu waktu ya, waktu, terus bikin kesepakatan dan bikin jadwal. Saya kira itu yang harus langkah untuk saat ini yang bisa kita lakukan ya di era digital ini. Membatasi banget untuk tidak berinteraksi juga itu saya kira hal yang kurang tepat juga untuk saat ini. Mungkin itu, Ustaz. Oke, baik ya. Ini juga alhamdulillah juga pas banget dengan bunyinya terdengar azan zuhur, Mr. Yanto ya. Mungkin juga sebagai penutup bagi eh, gerobak versi pertama ini ya. Gitu. Semoga ada gerobak-gerobak gerobak lagi, gerobak-gerobak lagi yang selanjutnya, yang mana nanti akan ngobrol bareng dengan berbagai guru ya, bisa jadi Nah, guru atau juga ya bisa jadi orang tua yang memang menjadi guru juga kan saat ini gitu ya di rumahnya masing-masing gitu, seperti itu. Nah, terima kasih sahabat anak kreatif sudah bergabung bersama kami. Mungkin nextnya nanti kita gerobak ada intronya dulu ya gitu, ngobrol bareng guru dung 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 apa gitu ya, Mister Yanto boleh ntar ya. Iya, yang lebih itu kita udah disiapkan makan siang tuh katanya. Ap- Alhamdulillah. April ini apa itu susah banget, APRLN Iya Dinda. Nah, itu. Ya ini tantangan sendiri sih zaman sekarang. Saya biasanya IG cuma buat lihat-lihat ini doang apa politik perkembangan. Terus punya nama-nama yang seperti ini agak agak cenderung sulit buat saya. Ya, mungkin sebagai penutup dari Mr. Yanto, satu buah, kalau kita biasa sering lihat hitam putih gitu ya, ada satu statement dari Deddy Corbuzier gitu ya. Ini mungkin dari Yanto kok gitu sih. Dari Mr. Yanto gitu mungkin ada satu buah ya statement penutup terkait korelasi atau hubungan antara belajar daring dan juga gadget itu sendiri, seperti itu. Ya, mungkin terakhir ayah bunda sahabat anak kreatif yang ikut gabung di live streaming kami, gadget adalah penting, tapi yang penting bagaimana menggunakan gadget yang bijak dan bermanfaat. Itu mungkin statement terakhir dari kami sebagai uh, guru dari SD Islam Anak Kreatif. Mudah-mudahan live streaming kita ini memberikan apa namanya ilmu bagi saya khususnya dan bagi seluruh Ya, si penonton di sini.
Itu mungkin. Oke, untuk nyanyi mungkin next ya, next gerobak kita bawa alat musik gitu ya. Mungkin tentang eh, musik bagus nggak sih buat perkembangan otak anak? Bisa ya, bisa jadi untuk judul-judul selanjutnya gitu. Iya ya. Ada khusus perkembangan anak yang memang dibangun oleh musik. Nah, iya. Ya, nanti kita bisa bahas juga mungkin dari segi hadisnya yang lagi banyak beredar juga ya kan, ada yang fatwa yang mengharamkan, ada yang memperbolehkan dan lain-lain juga kita akan bahas ya. Nah, di sini juga nanti setelah ini mungkin bisa langsung ke Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan lagi siaran langsung katanya. Iya, baik. Oke. Jadi sekian dari kami. Kalau tadi dari Mr. Yanto, gadget itu penting. Yang terpenting adalah cara penggunaannya. Mungkin dari saya, gadget itu penting. Yang penting adalah punya dulu. Karena kalau nggak punya gadget, ya mainan gadget nggak boleh. Oke, dari kami, Mr. Yanto selaku kepala sekolah ya dari Sekolah Anak Kreatif, dan saya terutama sebagai sahabat Umar bin Khattab di sini. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf ya dari kami. Bahwasanya memang kita nggak sempurna gitu ya. Yang sempurna itu cuma apa, Mr. Yanto, yang sempurna? Hanya Allah yang sempurna. Oke, yang sempurna itu hanya Allah dan lagunya Gita Gutawa. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Gabung lagi ya.